Yang melembutkan hati adalah berbakti pada orang tua. Sawa'an hayyan kanat au amwata. Sama apakah orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah wafat. Kalau dengan bertemu orang tua hati kalian menjadi lembut, kalau dengan berkhidmat pada orang tua hati kalian menjadi lembut, maka itu tanda Allah lembutkan hatimu. Tapi kalau ketemu orang tua maunya marah-marah, tidak mau mengalah, apa maunya orang tua tidak mau diikuti, selalu bertengkar sama orang tua, baik dalam keadaan kamu benar maupun dalam keadaan kamu salah, berarti ada yang salah dari hatimu. Ini jadikan barometer. Ustaz, kenapa saya setiap kali ke rumahnya mertuaku kayak mau bertengkar? Setiap kali istriku ke rumahku pasti istriku bertengkar dengan ibuku. Ada yang orang begini, ikhwan. Setiap kali dia bawa istrinya, makanya dia bilang lebih bagus tidak usah kau ikut kalau ke rumahku. Bertengkar kau sama mamaku. Biar jilbabnya istriku, Ustaz, dipermasalahkan sama mamaku. Kadang-kadang tempat tupperware-nya mamaku dipermasalahkan sama istriku. Macam-macam, Ustaz. Ini banyak cerita begini, teman-teman. Dan perhatikan ini. Saya langsung bilang apa sama ikhwan? Akhi, perhatikan. Bukan ibumu yang salah, bukan istrimu yang salah. Hatimu yang masih salah. Saya bilang coba kau muhasabah diri. Coba antum muhasabah diri. Bisa jadi ada solatmu yang bolong. Bisa karena masalah orang tua dengan istri. Bukan dari istri sepihak. Bukan dari orang tua sepihak. Kadang-kadang dari dosa-dosa kita. Coba muhasabah. Begitu Ustaz. Yang iya. Coba begitu. Ya. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang ketika kita bertemu orang tua. Justru kadang-kadang Ustaz, saya menghindari pertengkaran. Kenapa orang mau ketemu orang tua dia bilang menghindari pertengkaran? Berarti ada yang salah. Justru ketemu orang tua itu melembutkan hati. Karena kita melihat orang yang melahirkan kita, apalagi ibu, bapak yang bekerja keras untuk kita. Makanya lembutkan hatimu dengan banyak-banyak menemui orang tua. Saya pernah ditemui pengusaha kaya raya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kayak orang Bugis. Setelah saya ceramah di Jaksel, dia datang. Kemudian dia cerita begini, Ustaz, saya punya banyak rumah, saya punya banyak mobil, saya punya banyak harta Ustaz. Saya alhamdulillah Ustaz membangun perumahan-perumahan banyak, termasuk di Bogor. Orang Bugis, pengusaha. Dia punya tambang nikel di Pomala, dia punya batu bara di Kalimantan. Orang Bugis, hebat-hebat memang orang Bugis kalau cari uang. Tapi Pak, dia bilang apa? Dia bilang, Ustaz, selalu saya merasa tidak tenang kalau mau tidur. Setiap mau tidur saya harus minum obat penenang Ustaz. Obat tidur untuk tidur. Saya bilang, Pak, Masya Allah, saya baru naik pesawat, baru take off pesawat, tidur Mak. Saya bilang, nah tidak banyak uangku. Saya bilang, saya baru naik mobil di Grab. Misalnya saya dari Bandara Soekarno-Hatta dijemput, mau ke tempat ceramah untuk mengisi waktu yang singkat, mungkin perjalanan 1 jam belum dengan macetnya. Saya bilang sama supir Grab, kasih bangun saya ya Mas, kalau udah nyampe. Baik Pak Ustadz. Jadi saya tidur. Baru begini tidur Mekah. Saya katakan, Pak, kenapa begitu mahal tidur menurut Allah untuk Bapak dan begitu murah untuk saya? Dia bilang, saya tidak tahu juga Ustadz. Saya bilang, enggak tahu Pak, kenapa muncul pertanyaan paling dalam kalau ketemu pengusaha itu yang punya masalah. Selalu pertanyaan pertamaku, di mana Mama Kak? Di mana ibu kita Pak? Di daerah Ustadz. Tidak di Jakarta? Tidak Ustadz. Di mana? Di Bone Ustaz. Orang Bone Pak. Di Bone Pak. Tidak ikut di Jakarta. Tidak mau istriku Ustaz. Istriku orang Jakarta. Saya bilang itu kesalahan terbesar. Meninggalkan ibu di kampung dan dia di Jakarta. Saya bilang bisa jadi itu yang membuat kita jauh dari ketenangan Pak. Iya Ustaz, saya rasa betul itu. Entah kenapa Ustaz juga langsung tanya itu masalah ibu. Saya bilang iya Pak. Saya tanya, ibu kita punya rumah sebesar ini seperti Bapak punya rumah di Pondok Indah? Dia bilang tidak Ustaz. Ada mobil mewahnya seperti Bapak? Alphard mobilnya? Tidak Ustaz. Saya bilang, ada kolam renangnya rumahnya? Tidak Ustaz. Saya bilang, Pak, bagaimana mungkin orang yang melahirkan Bapak ditinggal di kampung, orang yang ketemu gede dikasih kenikmatan di Jakarta? Oh iya Ustaz ya. Betul. Saya bilang, saya tidak larang dan saya tidak wajibkan satu rumah. Tapi yang saya bayangkan berapa kali Bapak bisa jenguk kalau ke Bone Pak. Pasti Bapak berpikir waktu. Papi, kapan terakhir jenguk ibunya? Dia bilang tahun lalu. Lebaran Ustadz, itu pun lebaran gantian.
Setahun ini saya pulang ke Bone bawa istriku, tahun depan saya di Jakarta sama istriku. Jadi kita selang-seling gitu jenguk ibu. Dia bilang iya Ustaz. Berarti setahun jenguk ibu 2 tahun sekali. Dia bilang iya Ustaz, 2 tahun sekali. Saya bilang pantas tidurmu dikasih susah sama Allah. Dia bilang, coba ubah. Saya bilang enggak usah dulu yang lain-lain, ini dulu ubah. Baktimu sama ibumu, percaya sama saya, Allah kasih mudah semua urusan. Nabi sampai mengatakan frokman sambil menunjuk hidungnya, celaka, rugi. Siapa yang mendapati orang tuanya di usia tua dan dia tidak masuk surga? Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman yang punya banyak masalah, kapan terakhir jenguk ibu tak? Saya demi Allah teman-teman, saya ditawari rumah di Jakarta, banyak nih orang tawari Kak. Wallahi. Saya setelah S3 banyak teman-teman artis tawari saya rumah. Di sini aja Ustadz. Gak usah di Makassar. Wallahi, adik saya karena sudah menikah dengan orang Jakarta, maka dia yang Jakarta. Ada pesantren saya di Jakarta di Ciputat. Ada perempuan saya, istrinya Ustadz Mu'tasim. Itu karena Ustadz Mu'tasim dapat lagi beasiswa S2, dia di Saudi. Satu-satunya alasan saya kenapa saya masih tinggal di Makassar teman-teman, ya, karena ibu saya ada. Ya, secara jujur. Dulu rumahnya di Goa, saya kasih pindah di Tidung. Karena saya dari Baruga, jauh sekali kalau saya harus jenguk. Dan mama saya tidak mau pindah di Baruga. Saya mau tinggal di Tidung, dia tidak mau. Ya. Jadi saya aja yang jenguk. Ya. Dulu saya kasih pindah dari Goa di perumahan Nusa Mapala setelah jembatan Kembar. Saya kalau mau ke sana 3 jam. Dan kalau ada apa-apa, ya, qadarullah dulu mama kebanjiran di sana, saya di Roma. Saya di Italia teman 2019. Lagi di Eropa Kak, bayangkan. Boleh sedihku waktu itu. Mau Kak langsung pulang. Baru Kak sampai ada ceramahku di kedutaan. Masya Allah. Itulah sejak itu saya kasih pindah mama saya. Saya urus mama saya ke Bogor S3. Itu saja bakti saya. Maka kalau saya ditanya, apa kunci Ustadz bisa kemudian ceramah kemana-mana? Saya bilang ibu saya. Satu paket kayak itu dengan Ustadz Dasat. Sama-sama kalau kita ditanya, apa yang membuat kita, selalu kita jawab ibu kita. Saya pernah ke rumahnya Ustadz Dasat di Bungi. Saya lihat betul dia gunting kukunya mamanya. Masya Allah. Ini dia bangunkan masjid mamanya. Saya bilang teman-teman, jangan jauh dari orang tua kamu. Disitulah kebahagiaan hati. Kalau ketemu orang tua kalian tidak tenang, berarti ada yang masalah dalam diri kita. Tidak lembut hati ini, tidak bersih hati ini. Kalau dengan orang tua sendiri kita punya masalah. Yang sudah meninggal dan sudah terlanjur belum bisa berbakti, beramal soleh lah untuk orang tua kita. Insya Allah, Allah akan berikan jalan-jalan terbaik. Dan